Ya, baik. Sebelum lanjut ke materinya, sesuai janji ya, ada satu atau dua orang di antara jenengan ini yang silakan mendemokan hasilnya, ya, hasil kemarin ya, apa pivot. Kan kemarin kita bahas pivot table ya di Excel, kemudian gambar grafiknya, kemudian ada tambahan grafiknya itu dibuat di web ya, berbasiskan web dengan bantuan AI ya, di mana datanya yang dipakai berbentuk JSON ya, jadi ngerubah data Excel ke bentuk JSON, kemudian apa namanya, dengan bantuan AI kita membuat grafiknya ya. Oke, silakan siapa yang mau mendemokan hasilnya? Izin Pak, tapi Ya, nomor satu silakan. ya Pak. Ya, ya. Ini saya coba buat, tapi Ya, nggak mirip banget, nggak bisa nopo. Kan kalau yang kemarin itu tabung ya. Ini ya nggak, seperti ini. ya nggak harus sama sih ya. Ya, Ini yang betul. nomor satu untuk Mm, kunjungan pasien baru. mm. Bisa bisa diperlihatkan ininya, promnya bagaimana? Ada promnya? Promnya seperti ini. Sebentar. Eh, ya, Yang ini. Tak buka dulu. Bentar, bentar, bentar. Seperti ini Pak. ya ini Hmm. HTML-nya kan ini ya. Ya, sebentar, Mm-mm. sebentar Pak. HTML ya, bagus. Angkanya juga udah sesuai ya. Ya, tak perlihatkan. Seperti ini Pak. Ini HTML, ini script HTML. Prompt Ini. itu yang di apa, yang di chat GPT-nya itu loh, yang perintah chat Oh, GPT-nya prompt itu saya, namanya. oh, Kalau ini kan script. saya nggak apa namanya nyimpen, tapi kemarin Ya, untuk simpen. ChatGPT-nya saya ceritakan langkah-langkahnya. Tolong buatkan saya apa Mm-mm. namanya mana ya? Apa mas? Saya masih nyimpan ya sebentar ya. Tersimpan kok di chat GPT-nya kok. Kan login kan, diminta login pakai Iya sebentar. pakai apa? Akunnya Google kan. Saya nggak saya nggak login kebetulan ini pakai laptop kantor. Oh Jadi gitu. iya Mm. kemarin mana ya Pak? Tuh, lupa ini. Kalau saya biasanya simpan di Notepad, jadi satu sama hasilnya. Coba ya. Saya kemarin nggak ini tuh.
Sini ya. Ada ini kok. Ya kalau nggak ada ya udah nggak apa. Tapi itu sudah bagus itu berarti sudah bisa ya memerintah ChatGPT AI. Kemarin kalau saya sempat gagalnya itu di Mm-mm. Jasonnya. Ternyata Jasonnya itu dari Excel kan kita apa formanya kita ubah CSV itu common itu ya Pak ya. Mm-mm. Kemudian kan di translate jadi JSON. Lah Mm-mm. yang tak simpen itu JSON-nya langsung tak simpen. Nah itu nggak bisa. Mm-mm. Jadi saya harus ngopi kopiannya dari hasil JSON-nya itu saya copy di apa namanya Notepad. Kemudian Mm-mm. saya simpan .json gitu baru bisa mirip Mm. angkanya. Oh gitu ya. Iya iya. Ha, terima kasih Mbak Sela ya. Ada yang lain mungkin kelas kemarin ada dua orang yang ini mendemokan. Beda beda ininya apa grafiknya. Share screen-nya ditutup dulu. Wah, ini bagus ini bisa milih tahun ya. Iya, silakan mau di ini kalau mau didemokan biar temannya melihat. Ya, bisa milih tahun ya. Mm-mm. Iya Pak, bisa milih tahun. Jadi kalau kemarin Ya. Bapak itu kan hanya yang untuk 2010. Nah, karena Mm-mm. sesuai pengalaman, kalau memang kita mau bikin untuk laporan, itu kan bisa narik data dari tahun berapapun itu. Apalagi kayak Energi Bijis itu kan kita bisa narik by data ya. Dari tahun Mm-mm. atau dari tanggal berapa per berapa, triwulan atau apa. Kemarin saya baru Mm-mm. nyobanya cuman bisa sampai untuk ya yang per tahunnya aja Pak. Jadi Mm-mm. kemarin data Ya. yang dari Bapak tuh saya tambah-tambah untuk supaya bisa nanti memilih dari tahunnya. Kemudian tadi kalau saya kemarin coba dari saya milih tahun selain tahun 2010 itu dia bisa sesuai dengan apa yang pivot table kemarin. Sesuai Iya. juga. Iya, coba didemokan silakan. Ya. Lewat dulu Bapak sudah muncul Ya, Bapak. sudah terlihat ya. Baik. Untuk yang kemarin itu kan sesuai dengan filenya harus JSON juga. Mm-mm. Kemudian udah saya Mm-mm. ubah. Kemudian ini ada datanya yang udah saya bikin, tinggal diklik aja. Terus nanti di sini sudah Mm-mm. muncul, tinggal milih datanya berapa. Misalnya yang Mm-mm. ini di tahun 2010, dia akan Oh datanya ya. muncul yang seperti ini. Kemudian yang Mm-mm. untuk yang di pivotnya ini, sesuai yang ini ya Bapak, 6192, ini tahun Mm-mm. 2010. Contohnya ini 6192. Ini ada Oh. polimata 71, fisioterapi 1. Itu juga Mm-mm. di sini nanti juga ada. Nah, ini. Yang ini Oh kan ya. sama, fisioterapi tahun 2010 ini 1, terus di Iya. Polimata 71 sesuai. Kalau nanti Iya. kita ubah di tahunnya juga, misalnya tadi tahun 2006 gitu nggih. Mm-mm. 2006, Mm-mm.
Kok nggak keluar? Belum ada. Belum ada. Nah, tapi nanti kalau untuk datanya, nah ini misalnya ini 2011 nih Bapak. Iya, heeh. 2011 ini ada contohnya ini, misal wali anak 349. Nanti Hmm. begitu yang di sini 2011 poli Oli anak. anak ini Ya, ini sama ya, 349 heeh. juga. Iya, Jadi heeh. bisa milih datanya mau tahun berapa karena kemarin data yang kita inputkan dari 2001 sampai 2011. Jadi hanya adanya data ini. Begitu. Kalau Iya. nanti ada data baru tinggal diinput aja tinggal milih. Mm-mm, Begitu mm-mm. Bapak. Iya, iya. Oke, sip. Ya, terima kasih Mbak Trisanti. Baik Bapak dengan senang hati. Baik, kita langsung ke materi. Saya sudah share ya ini filenya. Yang membuka laptop silakan. Ya, sudah terlihat ya. Oke, ini ada data tentang penjualan pizza nih ya, pizza. Hmm. Kalau dilihat sepintas ini sebenarnya datanya baik-baik saja ini ya. Hmm. Tapi kalau saya memperhatikan pizza ID, order ID, ya, kemudian unit price, total price, ya, quantity juga ya, pizza ID, order ID, quantity, unit price, total price itu bukan angka ini, ya. Saya sudah langsung ngelihat aja udah tahu ini bukan angka ini, ya. Tapi teks, ya, teks. Kira-kira ada yang tahu apa kok apa sekali melihat ini sudah kelihatan ini bukan angka tapi teks. Kira-kira apa ini? Ininya apa? Eh, kuncinya apa ini? Ini bukan angka, ini teks ini. Ya. Coba kalau kita lihat ya sama dengan ini ya ditambah 100 misalnya gitu ya. Nah, langsung value ya. Nah, ini kan bukti bahwa apa pizza ID ini bukan angka ini teks walaupun ini ya angka 1 2 3 itu ada yang tahu nggak apa nih cirinya nih oh ini bukan angka ini teks ini juga bukan angka teks ini juga bukan angka walaupun harganya 13,25 dolar gitu ya kalau ini angka 16 ini angka ini 16 ini angka 12 ini angka, tapi yang lainnya bukan angka teks. Ada yang tahu apa ciri ciri khasnya? Nanti kalau ketemu angka apa data menarik data dari sistem ya, eh, belum tentu datanya bersih ya. Kadang-kadang harus kita apa datanya masih data mentah, data banyak yang kotor, jadi harus bisa membersihkan ya. Contohnya ini harusnya angka tapi ternyata teks ya. Jadi kalau angka ini ya, kalau angka ini kan sudah kelihatan nih. Kalau angka atau tanggal, ini tanggal juga nih bukan
tanggal ini juga teks ini, ya. Ya, order date sama order time ini juga bukan angka, ini teks ini, ya. Angka sama tanggal, ya, kalau di Excel itu kalau dia bentuknya asli benar angka atau tanggal itu dia harusnya rata kanan, ya. Ini sama seperti 16 ini nih 16, ya. Harusnya rata rata kanan, ya. Ini rata kiri, berarti dia teks, ya. Ya, 100 nih, ya, saya ngetik 100 nih, 100 enter. Nah, ya. Langsung dia pindah rata kanan kan? Ya. Nah, ini betul, ini berarti 100 ini angka bukan teks, ya. Kemudian nih kebetulan komputer saya, laptop saya sistemnya sistem Indonesia, angka dan tanggalnya sistem Indonesia. Jadi kalau pecahan berarti pakai koma, ya. Misalnya berapa? 45,75, ya. Nah, kan langsung ke kanan, ya, berarti benar ini angka, ya. Tapi ketika saya ngetiknya begini, ya, enter, tidak pindah ke kanan, berarti dia teks ini. Yang ini teks bukan angka, ya. Ya. Sebagai bukti ini misalnya, nah, ya, 150, ya. Ini kalau di value kan berarti kan bukan angka, ini teks, ya. Begitu juga tanggal. Tanggal itu kalau defaultnya kalau tidak memperhatikan sistem laptop atau PC-nya itu inputnya tahun, bulan, tanggal, ya. Pemisahnya boleh pakai garis miring, boleh pakai strip. Indonesia merdeka 1945, bulan 8, tanggal 17. Enter. Kan rata kanan kan? Berarti ini tanggal ini, ya. Jam 10, rata kanan berarti tanggal nih, tanggal dan waktu, ya. Tapi ketika saya ngetik, ya, tidak pindah ke kanan, ini berarti ini teks ini, ya. Gitu, ya. Si cirinya gitu, ya. Tanggal dan angka itu kalau benar dia pasti rata kanan, ya. Ininya masih masih apa, netral, ya. Alignmentnya netral nih. Ini kan, ya, alignmentnya netral, nggak kiri nggak kanan, ya, netral nih, ya. Alignmentnya netral kalau angka dan tanggal pasti rata kanan. Kita kembali ke sini, ya. Nah, ini berarti harus kita ini bersihkan ini, ya. Nah, nanti kan nggak bisa dijumlah ini, ya. Harusnya mau dijumlah, ya. Ordernya ada berapa, ya. Ternyata apa namanya, nggak bisa, ya, karena ini teks. Coba ada yang punya ide kira-kira gimana nih supaya bisa jadi angka ini, Pizza ID sama order ID. Ada yang punya ide gimana caranya?
Gimana? Ada yang ini? Ada ide gimana ini supaya pizza ID sama order ID quantity bisa jadi angka bukan teks? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Mungkin di eh, bagian pizza order, pizza ID itu di blok dulu, kemudian di bagian number ini kan ada teks pilihan Mm-mm. teks ini nanti dipilih number gitu, Pak. Oh gitu. Ini di blok ya. Ini di blok. Gini ya. Kemudian ini ya, teks ini ya. Iya, dijadikan number gini ya. Iya, Pak. Begitu. Heeh. Masih itu. Masih coba. Sama dengan ini ditambah 100 ya. Tuh masih value. Hmm, Belum. Nggak cukup begitu. Ada lagi ide lagi yang lain? Ya paling ini kan tadi apa? eh ini teks ini kan jadi teks karena ada titik kosong kosong ini ya. Ya, ini kan titik kosong kosong nih sampai terakhir nih kan. Titik kosong kosong. Titik kosong kosongnya ini kita hilangkan aja. Ya, titik kosong kosongnya ini kita hilangkan, kita blok. Ya, kemudian apa? Replace, ini replace. Ya, replace apa titik kosong kosong jadi nggak ada, replace-nya nggak ada kan, hilang ya. Hmm. Replace all. Hmm. Ya, langsung jadi angka kan ya. Coba sama dengan ini ditambah 100. Oh, jadi ya 101 ya. Berarti apa? Jadi ya angka ya. Hmm. Tinggal formatnya aja apa? Ini kan jumlah ya biasa ya. Kita apa tidak ada apa pecahannya kan gini ya. Nah, ya. Ya, jadi kan angka sekarang yang ini atau kalau enggak karena saya laptopnya Indonesia berarti bisa juga titiknya diganti koma ya. Ini di blok ya. Sama seperti tadi replace ya apa titiknya diganti koma ya kan. Kan laptopnya kebetulan formatnya Indonesia. Replace all. Ya, oke. Ya, tinggal ini teksnya jadi general aja, general. Nah, jadi angka kan. Coba dibuktikan nih sama dengan ini tambah 101. Benar ya, berarti bisa dikalkulasi berarti tipenya sudah benar. Hmm. Sama seperti ini juga nih ya, di blok. Replace ya
titiknya dijadikan koma ya, replace all. Ya, tinggal ininya apa? General, ya, bukan teks ya. Ya, rata kanan kan sekarang sama dengan ini dikali ini misalnya. Ya. Nah, ada hasilnya berarti benar udah jadi teks ya. Ya. Kemudian ini order date nih ya, order date ya. Sepintas seperti tanggal ya. Coba kalau kita perhatikan ini yang order date sama order time ini sama dengan ini ditambah satu kan berarti nanti hasilnya harusnya tanggal 2 ya. Tanggal 2. Ya kan? Ada hasilnya nih tinggal format date aja nih. Date long. Nah, ya kan tanggal 2 ya. Tanggal 2 nih. Ya. Ya. Tapi untuk membuktikan ini benar-benar tanggal atau jam ya, kita buktikan kita jadikan ini ya, apa? Pivot ya. Coba kita lihat ya. Pivot ya. Insert pivot ya, new worksheet. Terus kita masukkan tanggal ya. Tanggal order date. Nah, ini ya. Ini kan tidak bisa di grup ini. Coba dilihat ini. Ya, tidak bisa di grup nih, grupnya nggak ada nih, mati nih. Ini kan berarti tandanya apa? Ini bukan apa? Bukan tanggal ini nih, teks ini ya. Kan kemarin minggu kemarin kan ada ya bisa di grup ya berdasarkan di grup bulan apa atau quarter kan gitu ya. Ini kan nggak ada nih, grupnya mati nih tuh. Ya, ini berarti bukan tanggal ini bukan tanggal tapi hanya teks ya. Jadi mau mau tidak mau apa? Masternya harus kita perbaiki dulu ya. Ya, masternya harus kita perbaiki dulu. Coba ini saya, kalau saya ini insert ya, ini saya blok dulu, ya, saya ganti general, general boleh, depth juga boleh ya. Kemudian ada fungsi depth value, ya, Ctrl C, paste value.
Nah, ya, ya tadi apa ini saya blok ya, terus ini dijadikan ininya formatnya date ya, formatnya date ya. Setelah itu ada fungsi namanya date value ya. Hmm. Kelihatan bedanya sekarang rata ini kan rata kiri ini jadi rata kanan ya. Ini berarti berarti ini sudah jadi tanggal nih ya, ya. Hmm. Berarti ini saya pindahkan ini order date ini jadi misalnya X1 gitu aja ya. Begitu juga yang ini time ini ya, di blok semua ya, dijadikan time ya, time. Ya, time sama kalau yang tadi date value ini time value. Ya kan? Beda ya. Ini rata kiri ini jadi rata kanan. Ya, ini berarti sudah berubah menjadi apa? Waktu ya, time. Hmm. Ini order time ini kita ganti X2 misalnya ya. Hmm. Gitu ya bisa ya dipahami ya. Nah, ini kelihatan ya. Kalau ini kan yang ya ini rata kiri. Ini kalau sudah dirubah jadi rata kanan berarti ini sudah tipenya benar ini waktu. Ini juga nih ini rata kiri ini setelah di date value jadi rata kanan kan. Berarti siapa sudah benar berarti tipenya. Ya ini kadang-kadang nanti dapat data gitu ya, tidak selalu bersih ya. Jadi harus pintar-pintar menggunakan fungsi yang di Excel supaya datanya benar sesuai fungsinya. Ya. Oke, kita sekarang lanjut ke pivot table-nya, membuat pivot chart kemudian dijadikan dashboard ya. Hmm. Kita lihat bedanya tadi ya. Ya, kita lihat sebelum yang tanggal tadi dirubah. Ya. Oke, ya, yang pertama saya mau menampilkan ini penjualan, penjualan, penjualan. Ini ya total price ya, total price. Ya, total price. Hmm.
total price ya. Terus yang kedua saya mau total penjualan. Ya, di copy aja ya. Ya, ini berarti apa? Order ya, order. Coba kita lihat order, order nih order ya. Berarti total penjualan kan berarti order ya, order jumlah ordernya berapa kan gitu ya. Ya, total ordernya. Ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini kan order nomor 2 ini kan ada 4 ya. Padahal ya, ya berarti bukan dihitung apa ini 4 tapi satu ya, berarti pakai count distinct berarti ya. Order nomor 3 juga nih ada 2 kali pemesanan ya. Order nomor 6 juga ada 2 kali ya. Jadi countnya count distinct ya, count distinct ya. Oh, countnya berarti tadi ini ya, lupa dicentang tadi ya. Coba kita ini di kemarin ya dicentang ini ya, biar ada distinct ya. Ya, tadi lupa dicentang tadi. Ya, tadi yang pertama total price. Ya, total price. Kemudian yang berikutnya, ya ini bisa kita copy ya. Ini ganti tadi ya, order ID ya, order ID. Cuman ini bukan sum tapi count ya. Nah, distinct count ya. Nah, ya.
Ini kalau ini bukan dolar ya, order bukan dolar tapi number biasa ya. Tidak pakai ya. Terus kalau rata-rata ya, rata-rata ya berarti ini dibagi ini ya. Harganya juga dolar ya. Rata-ratanya 38 dolar per harinya ya. Penjual 38 dolar per hari. Ya. Sekarang saya mau membuat apa quantity per kategori, quantity per kategori, ya, ya. Value-nya tadi quantity, quantity value-nya ini hilang, ya. Kemudian row-nya berarti apa? Kategori. Nah, pizza, pizza kategori ya. Hmm. Tapi ini bukan dolar ya, berarti ya. Hmm. Ya. Nah, dari sini kita mau buat grafiknya berarti ya. Saya milih pi. Nah, ini ya. Hmm. Ya.
Total kategori, total quantity per kategori. Tinggal soalnya data labelnya ya. Hmm, Misalnya gitu ya. Ini bisa kita sembunyikan ini ya, height, height, height. Hmm, Ini juga bisa kita sembunyikan height. Hmm, Sebenarnya nanti juga bisa ini ya, hmm, ya satu misalnya dapat ini ya, apa quantity per kategori. Terus yang kedua quantity per pizza name, ada pizza name ya, pizza name. Ya, ini kita copy aja nih. Ini ya fit list ini ya. Kalau hilang diingat nih fit list nih ya, fit list. Kita ganti ininya kategori. Cuman ini sekarang kita ganti pizza name. Kalau dilihat ini kan banyak ya pizza name ya. Hmm. Coba saya mau sama seperti kemarin 10 besar ya. 10 besar. Pertama saya ngurutkan dulu, diurutkan berdasarkan jumlah kuantitinya nih ya. Dari besar ke kecil ya. Berarti descending ya. Tadi pilih apa tadi? Ini ya. Bukan sort ini ya, tapi more sort option ya. Terus kan dari besar ke kecil berarti descending ya. Kita pilih descending, kemudian kita pilih apa? Sum ya. Kan berdasarkan jumlah diurutkan dari besar ke kecil ya. Terus ambil tadi kemarin apa? 10 besar ya. Ini top 10 ya. Boleh top 10, boleh top 5 ya. Tapi kita defaultnya aja lah top 10 ya. Sekarang kan jadi tinggal 10 tuh ya. 10. Terus kita buat grafiknya ya.
Kemudian nanti ini ini juga bisa kita hide aja ya, hide. Hide. Tinggal kasih data label aja ya. Ya, kita samakan dulu ini ya. Misalnya sama-sama 8 ya. Ini 12 ya. Terus biar sama rata ada line ya, line. Misalnya line-nya sama-sama bawah, line bottom jadi nah ya kan. Hmm, gitu ya. Terus saya mau buat lagi itu apa tren ya. Tren berarti ini ya berarti ininya tanggal ya. Ini saya keluarkan ini order date. Nah, kan sekarang bisa ke ini toh, ya, bisa di grup ya, ya, ya bisa di grup. Kalau tadi kan hanya tanggal aja nggak bisa di grup ya. Hmm. Ini ini bisa di grup sekarang, ya. Nah, tuh ya. Tadi kan nggak ada ya. Nah, ini ya. Kemudian kalau tren begini berarti biasanya line ya, biasanya line. Hmm. Nah, line. Ini kita hide, ini kita hide. Tinggal apa? Nah, data labelnya ya.
Sama ini 8, 12 ya. Ya tinggal kita samakan line. Nah, ya kan? Apa tadi? Tren gitu aja ya. Ya ini dulu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kalau tidak kita buat dashboardnya ya. Kalau dashboard kan berarti harus interaktif gitu ya. Ya, dashboard kan harus interaktif. Yaitu ada namanya slicer ya, slicer. Slicer, slicer. Nah, ini ya ini ada dua nih ya. Ada slicer, ada timeline ya. Slicer ada timeline ya. Coba kita yang pertama timeline dulu ya. Insert timeline dulu ya. Nah, yang timeline itu kan berhubungan tanggal atau waktu ya. Nah, sekarang kita pakai yang order date ada ya. Order date. Oke. Nah, ini ya. Ya, order date. Coba kalau kita lihat bulan Januari ya. Bulan Januari misalnya. Januari saya milih Januari nih, Januari. Nah, ini berubah ya yang ya yang quantity per kategori karena tadi kan saya slicernya dari sini ya, dari quantity per kategori ya. Coba sekarang kalau Februari berubah ya. Kalau Maret berubah, April berubah ya. Kalau 4 ya. Ya, ya. Nah, ini yang berubah siapa namanya? Hanya ini aja yang pie aja, total quantity per kategori aja. Yang lainnya kan masih tetap ya. Nah, ini berarti time ini ya, ini timelinenya ini harus kita hubungkan ke semua ini ya, ke semua grafik dan ini ya, biar yang lainnya juga ikut berubah ya. Caranya ini timelinenya kita klik nih timeline ya, timeline.
Nah, kemudian ini report connection, ini ya, report connection, ya. Nah, ini apa? Berarti kita centang semua ya. Nah, kan baru berganti kan, ya. Coba kalau, nah ini ya, tuh ya. Kalau Januari aja, tuh ya, ya, tuh ya, angkanya Januari sama Februari, ya, tuh kan Januari sama Februari, ya. Angkanya juga berubah ya. Januari sampai Maret tuh ya, ini berubah ya. Ya, nah ini timeline, ya, timeline. Sekarang yang selain timeline ini kita tambahkan slicer ya. Ini slicer ya. Apa nih mau berdasarkan apa nih? Tadi kan ada ini ya, kategori ya, pizza kategori ya. Pizza kategori, nah ini pizza kategori ya. Satu-satu aja pizza kategori. Nah, ya. Hmm. Ya. Kalau dilihat chicken aja ha, ya, yang berubah hanya ini aja. Siapa yang pie-nya aja ya. Klasik. Oh, ya. Kalau mau ada dua klasik dan chicken, nah ya, yang berubah baru total quantity per kategori ya. Agar bisa semuanya berubah, berarti sama seperti tadi ya. Ini kita pilih bisa kategori slicernya ya. Kemudian nih klik slicer, kemudian apa? Report connection ya. Nah, ini tinggal dicentang semua. Ya, mudah ya, nggak begitu sulit. Nah, ya, baru ini berubah semua ya. Supreme ya. Nah, tiga ya. Ininya juga tiga. Bulan Maret aja, Maret sama ya, ya, gitu ya. Ini dashboard ya. Besok yang project kalau mau buat dashboard juga mungkin boleh ya. Nah, kalau ada yang mau berminat dashboard, eh, kalau datanya bervariasi banyak gitu ya variabelnya, ini cocok ini yang apa projectnya mau buat dashboard ya. Boleh pakai Excel. Ya. Kalau saya ya Excel boleh pakai yang kemarin pakai HTML itu ya, pakai JSON juga boleh ya. Ya, ya. Kan kalian ada data di rumah sakit ya, banyak data yang bisa dipakai untuk membuat dashboard ya. Ya, ya kurang lebih seperti itu apa dashboard di Excel ya. Atau mungkin nanti ada pakai wilayah ya, nanti pasien asal pasien mungkin berdasarkan kabupaten ya. Ada yang dari Jawa Timur berarti nanti di apa?
atau di Surabaya ya. Surabaya nanti di kecamatannya gitu ya, pakai peta juga bisa map ya. Ya, sekarang sudah bisa Excel map ya. Banyak ini apa materinya di YouTube ya. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Pertemuan selanjutnya insya Allah diusahakan pakai data ini ya, rekam medis ya, nanti dicari. Oke, mungkin itu pertemuan kita siang hari ini ya tentang dashboard di Excel ya. Saya rasa itu juga